Bobotoh sedang bersedih. Kata itulah kita sematkan untuk situasi terkini fans Persib Bandung, yang mana selain mereka merasakan euforia kemenangan tadi malam atas PSS Sleman, di sisi lain mereka juga harus merasakan kehilangan, ya kan? Bukan apa-apa, secara resmi Ciro Alves, pemain andalan Persib Bandung, pemain kesayangan Bobotoh, harus meninggalkan Persib Bandung di akhir musim ini. Tadi malam memang bukan pertandingan terakhir, ya kan? Jadi masih ada beberapa pertandingan yang akan masih terus dimainkan oleh Ciro Alves. Tapi setidaknya kabar ini sontak membuat seluruh fans Persib Bandung itu patah hati, guys. Bukan apa-apa, Ciro Alves merupakan salah satu pemain yang bisa kita bilang punya dedikasi tinggi kalau bermain untuk Persib Bandung. Dan kontribusi gol dan asisnya juga bukan kaleng-kaleng. Bahkan di musim lalu juga golnya itu memasuki 2 digit gitu, ya kan. Memang musim ini tidak banyak gol, tapi asisnya itu banyak, guys. Bayangkan Ciro Alves di musim ini aja dia udah mencetak 6 gol dan 13 assist. Total kalau kita konversi itu udah ada 19 gol dia itu terlibat, guys. Memang musim ini tidak sebanyak musim lalu. Kalau musim lalu, lebih gila lagi Ciro Alves. Dia itu mencetak 14 gol dan 12 assist. Berarti kalau total 26 gol dia terlibat. Memang di beberapa musim ini dia itu selalu gacor, ya. Di pertama kali dia membela Persib itu dia langsung cetak 10 gol dan 5 assist. Itu torehan yang cukup mentereng, ya, untuk notabene pemain asing yang baru bermain Persib Bandung. Dia tidak perlu adaptasi lagi, udah langsung cetak 10 gol. Tapi lebih menggila lagi memang waktu membela Persikabo, ya. Waktu dia membela Persikabo itu memang lagi gacor-gacornya sih bisa kita bilang seorang Ciro Alves ini. Kalau total dia itu sudah mengkoleksi 35 gol dan 33 assist untuk Persib Bandung. Berarti total ada 68 gol keterlibatannya. Wih, gila ini. Berarti ini salah satu pemain yang serba bisa. Baik itu dia menjadi striker, bisa itu menjadi pemain winger, ya kan. Dari 166 penampilan bersama Persib Bandung. Ini apakah bisa kita bilang legend daripada Persib Bandung? Kalau mengingat dari kontribusinya mungkin bisa aja gitu, ya kan. Walaupun sebenarnya kalau dari lamanya musim tidak selama para pemain-pemain Persib Bandung lainnya, ya kan. Karena kebetulan Ciro ini hanya berapa musim, ya? 3 musim kalau nggak salah, ya. Correct me if I'm wrong, ya. Oke, jadi di sini kita akan membahas kira-kira siapa sih pengganti sepadan daripada Ciro ini, ya kan. Beberapa nama muncul lah. Beberapa nama muncul, ya, kalau misalnya aku, ya, tapi terserah kalau kalian tuh gimana menurut kalian, ya. Setelah aku pantau-pantau, ya, pemain yang mungkin berkualitas dan memang mirip-mirip, ya, ada gitu juga gacor juga, itu mungkin pemain Borneo, guys. Peralta ini keren, cuy. Waktu lawan Persib Bandung kemarin dia juga hampir hat-trick, kan, dan dia juga cetak 2 gol. Ini juga mirip-mirip juga dengan Del Pino, dan juga gesit juga kayak Ciro gitu, ya kan. Finishing ala Del Pino, gesitnya ala Ciro. Makanya pemain komplit nih Peralta ini. Peralta yang main di Borneo aja gitu gacor, apalagi kalau misalnya dia main bersama dengan Persib yang notabene punya gelandang-gelandang kreatif, punya pemain-pemain yang bisa kita bilang di atas level daripada Borneo. Wah, ini bisa jadi suatu kejutan besar nih musim depan jika memang Peralta bisa bergabung dengan Persib Bandung. Nah, jadi banyak juga yang bertanya gitu kan, kenapa sih, termasuk aku ini kan, kenapa sih Ciro Alves ini meninggalkan Persib gitu kan, padahal Persib dengan Ciro ini udah nyetel banget gitu, udah nyatu banget mainnya gitu kan. Sayang juga nih Ciro misalnya keluar dari Persib, dan Persib juga kayak sayang untuk kehilangan Ciro yang punya kontribusi bagus. Ya mungkin kalau kita lihat dari statistik sekarang ya menurun Ciro Alves gitu kan kalau dibanding tahun lalu. Tapi setidaknya ini udah lebih baik ketimbang pemain Persib lainnya yang bisa kita bilang ya kalau dibanding dengan Tyrone Del Pino ya memang ngasih kalah lah Ciro, karena Tyrone lebih gacor lagi gitu kan. Tapi kalau untuk dibanding winger-winger lokal atau mungkin ya pemain-pemain asing lainnya ya mungkin Ciro masih bisa bersaing gitu kan. Tapi sekali lagi Persib butuh yang namanya regenerasi. Pasti itulah tujuannya, regenerasi. Kenapa Ciro Alves ini tidak diperpanjang? Karena memang kita ketahui banyak pemain Persib ini yang pemainnya sudah uzur. Bahkan bisa kita bilang
pemain-pemain Persib ini termasuk usia-usia tua gitu kan. Tapi ya karena usia tua inilah makanya mereka itu bisa juara back to back menurut aku. Kenapa? Karena dengan usia tua ini kematangan para pemain itu luar biasa guys. Udah teruji. Mental-mentalnya juga luar biasa. Karena sudah abang-abang. Bahkan udah bapak-bapak gitu kan. Jadi jika ada tekanan, jika ada posisi sulit, mereka itu bisa antisipasi itu. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara udah tua. Mungkin kalau diisi mayoritas majority itu pemain-pemain tua, mungkin pemain muda, mungkin pasti ketika mereka menang biasa, tapi kalau ketika mereka kalah, pasti mereka itu sulit keluar dari situasi kekalahan itu, guys. Beda hal kalau udah pemain senior ini kan, kalau udah senior ini, oh bukan tua lagi dia bilang senior ya kan. Kalau udah senior ini kan pasti kalah, mereka lupakan dan bangkit gitu. Dan kalau bisa bahkan sebelum menderita kekalahan ketika bermain itu ya, mereka itu juga udah langsung bisa comeback gitu. Karena mereka tenang, nggak kalang kabut, nggak pucat gitu, nggak takut gitu, nggak grogi. Nah, seperti itu. Ya, ada plus minus lah. Tapi mungkin aku yakin sebagian pemain senior pasti tetap akan dipertahankan untuk menggait pemain-pemain junior, untuk membimbing pemain-pemain junior. Karena kalau langsung mendepak seluruh pemain senior dan memasukkan seluruh pemain junior, nah ini bisa bahaya nih. Bisa bahaya kayak Manchester United. Astagfirullahaladzim. Fans MU ya kan. Iya, fans MU juga gitu kan. Banyak pemain bintangnya mulai satu persatu udah mulai didepak, ya kan. Ya, terakhir mengandalkan pemain muda nggak jelas, terakhir malah berantakan gitu ya kan. Tapi ini Persib Bandung, bukan MU. Persib ini lebih mengarah kepada Real Madrid yang lihat Real Madrid itu. Dia itu mendepak Ronaldo. Kurang kontribusi apa Ronaldo itu coba lah untuk Real Madrid. Didepak Sergio Ramos. Ya karena memang Real Madrid itu lebih realistis. Mereka itu butuh regenerasi cepat. Jangan sampai telat gitu. Makanya manajemen Persib kayaknya nggak mau mengambil risiko dengan berlama-lama bersama dengan pemain-pemain yang sudah senior, guys. Ya kan? Pas kali tuh kayak Real Madrid kan. Cobalah lihat. Paling hanya segelintir pemain yang masih dipertahankan kayak Luka Modric gitu kan, Dani Carvajal. Tapi sisanya kayak Casemiro langsung didepak ke MU, ya kan. Baru juga siapa lagi tuh pemain-pemain MU itu banyak lah pemain Madrid itu banyak lah pokoknya yang udah berkontribusi besar kepada bisa kita bilang pemain-pemain itu kepada klubnya, tapi didepak ya karena bukan nggak suka, tapi ya karena memang butuh namanya regenerasi. Kalau memang butuh eksistensi di level tertinggi, gitu loh mungkin yang dianut oleh Persib Bandung, mirip dengan Real Madrid. Tapi aku yakin Persib Bandung lebih manusiawi lah ketimbang Real Madrid kan memang ngeri juga cara depaknya ya kan, macam nggak nganggap pemain bintang gitu ya kan, macam nggak nganggap legenda gitu. Bahkan Sergio Ramos sampai kesal gitu ya kan. Ronaldo juga nggak ada kayak macam perpisahan-perpisahan gitu, enggak lah. Tapi kalau Persib kayaknya lebih manusiawi, mereka juga lebih punya hati, mereka juga lebih bisa bisa kita bilang ya, bisa menghargai pemain-pemain andalan mereka walaupun tidak bersama lagi. Dan aku lihat juga daripada bagaimana Boboto semua ya mereaksi tentang keputusan Ciro Alves yang tidak perpanjang kontrak lagi, yang tidak akan bermain bersama Persib lagi di musim depan, itu juga luar biasa. Para supporter itu semua patah hati, merasa kehilangan, sedih pasti, karena di balik kesenangan ini mereka nggak akan bisa ketemu dengan Ciro Alves lagi berseragam Persib Bandung. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan kemana nih Ciro Alves nanti setelah ini ya kan? Tapi sebelum itu kita bahas lagi masalah regenerasi tadi. Pasti bukan hanya Ciro Alves nih yang akan menyusul daripada seorang Ciro ya. Kalau kita lihat-lihat kayak Ahmad Juprianto ini mungkin bisa jadi, karena aku lihat Ahmad Juprianto jarang dimainkan, jarang dapat menit bermain. Baru juga Victor Igbonevo ini juga perlu dipertanyakan apakah memang masih terus berseragam Persib walaupun jarang bermain kan gitu kan. Memang ada sesekali gitu, tapi tidak serutin Kakang dan juga Franka dan juga si Nicky Pers. Ya memang kebetulan mereka juga perform pula, agak nggak mungkin diganti seperti itu. Tapi kan butuh pemain yang mana 11 di lapangan, 11 starter dan 11 bench itu, yang 11 cadangan itu wajib punya kualitas yang 11-12 jika memang Persib ingin konsisten. Karena jika Persib hanya mengandalkan 11 terbaik dan 11 sisanya lagi di bench itu tidak berkualitas, dalam artian bukan kualitasnya kalah jauh, timpang kali. Nah, ini bahaya. Inilah nanti yang akan dimanfaatkan klub-klub lain. Jika Persib cedera,
pemain-pemainnya. Jika pemain Persib itu kan akumulasi kartu, terus dimainkan dengan pemain yang notabene kualitasnya kurang dari pemain starter. Wah, ini kan bisa bahaya gitu. Kalau bisa kan Persib itu punya 11 terbaik dan 11 bench terbaik. Kayak timnas, kedalaman skuadnya itu merata. Jadi kalau ada apa-apa ya nggak peduli kali gitu kan, nggak terlalu masalah kali. Kenapa? Udah ada pengganti yang sepadan seperti itu. Kebayang kan tiba-tiba Persib bukan back to back gitu lah kan, tapi jadi 3 kali berjuara secara beruntun. Wah, itu gila sih, lebih euforia lagi pasti dan lebih mengerikan lagi, dan pasti lebih banyak tim yang nggak suka dengan Persib jadinya, kan. Nah, kita berlanjut ke topik selanjutnya, kemana dia berlabuh. Ini jadi pertanyaan penting nih, apakah Ciro ini akan keluar dari Liga Indonesia dan pilih kembali ke negara di Brazil sana, atau sebaliknya Ciro akan tetap berada di Indonesia dan tetap berlaga di Liga 1 tapi beda klub. Nah, kalau di Liga 1 siapa nih kira-kira klub yang akan menampung seorang Ciro Alves? Dijamin lah minimal tuh 5 gol 5 assist pasti kayaknya kalau dari sekelas Ciro. Nah, itu hebat tuh kan, punya kontribusi 10 gol, baik itu assist dan maupun gol. Itu minimal tuh kayaknya menurut aku ya kan, kalau dari lihat statistik dia gitu ya kan. Pasti ada yang 10 yang 2 digit kalau enggak itu golnya atau mungkin assistnya. Kalau sejauh ini yang kita lihat-lihat ya, berapa rumor di kalangan netizen itu mengatakan ke Malut United, dan itu mungkin bisa aja benar, bisa juga salah kan gitu kan. Kenapa ke Malut United? Ya Malut United secara punya manajemen tim yang bisa kita bilang sehat keuangannya. Ingat, pasti aku yakin Ciro ini akan memilih klub yang mana tidak akan menunggak gaji. Karena sebagian besar klub Liga Indonesia, klub Liga 1 banyak itu yang menunggak gaji. Nah, salah satu tim yang sehat itu ya Persib Bandung, masalah keuangan yang nggak akan ada yang istilahnya nunggak gaji. Bahkan itu juga mereka ngasih bonus loh Persib itu. Makanya hebat nih untuk Persib. Dan selain Persib siapa? Kalau kata Greg Nokolo kemarin itu salah satunya ya Madura. Mungkin bisa jadi dia ke Madura tapi belum ada infonya. Tapi yang jelas rame dibahas di netizen itu ya dia pindah ke Malut United, dan Malut United kebetulan juga sehat. Lihat mereka mendatangkan beberapa pemain bintang kayak Yakob Sayuri, Yance Sayuri, kan baru pemain asing berkualitas. Tapi lihat, mereka nggak ada itu isu-isu tentang masalah gaji, tunggak gaji, enggak. Bahkan mereka itu menjadi salah satu tim terkuat dan juga jadi 4 besar gitu loh. Padahal mereka itu sebagai tim promosi. Dan ini bisa jadi terjadi karena kebetulan mereka keuangannya sehat. Nah, pasti Ciro bisa jadi ke sana gitu. Dan kalau betul ke sana, wah ini Malut bakal menakutkan di musim depan. Karena diisi dengan pemain-pemain bintang dan winger-winger berkualitas, guys. Nah, menarik kita bahas nanti itu kalau kemana kira-kira Ciro Alves itu akan berlabuh, ya kan? Tapi yang jelas pemain datang dan pergi, Persib is Persib lah. Jadi nggak ada yang lebih besar daripada sebuah tim ya. Aku jadi teringat PSMS nih kemarin, waktu PSMS baru final melawan Sriwijaya. PSMS lagi gacor-gacornya saat itu, tapi kalah di final lawan Sriwijaya extra time, dan PSMS juga kena kartu merah pemainnya mulai dari babak pertama. Itu langsung kehilangan pemain bintangnya. Keluar langsung Mahyadi Panggabean, Legimin Raharjo, Saktiawan Sinaga, Gustavo Cena. Wah, itu rame-rame tuh semua pemain keluar. Itu nyesek kali sih sebenarnya. Bedanya Persib pemainnya keluar ketika udah juara, PSMS pemainnya keluar ketika nggak juara. Waduh, beda kelas memang. Tapi semoga aja PSMS bisa mengikuti jejak Persib Bandung di kemudian hari, ya kan. Tapi yang jelas kalau misalnya nggak ada ini Ciro, pasti terasa banget perbedaannya nggak ada Ciro. Karena kalau ada Ciro pasti lebih energik permainan Persib gitu kan. Sama halnya kayak ada Beckham dan nggak ada Beckham gitu. Yang jelas jarang sih ada pemain asing yang cintanya itu ugal-ugalan kayak seorang Ciro ya. Ciro nampak kali cintanya sama Persib ini, melebihi daripada cinta pemain lokal mungkin. Asik. Kalau aku bilang ya kayaknya Ciro ini kayak terlambat masuk Persib. Maunya dia itu jangan ke Persikabo dulu, langsung ke Persib aja dulu. Karena dia itu kan sempat 2 tahun atau 3 tahun gitu di Persikabo, dan gacor kali kan, dari 76 laga dia tuh kalau nggak salah nyetak 60 gol lebih gitu. Bayangkan, gila itu kan, sekelas Ciro Alves itu. Makanya Ciro Alves ini maunya masuk Persib itu jangan udah di usia tua kayak gini, maunya kumar-kumar tuh, wah pasti lebih gacor lagi Persib Bandung ya kan. Tapi ya
nggak mungkin kita bilang kita putar balikkan waktu ya kan. Tapi yang jelas itulah mungkin. Tapi aku paham lah kenapa juga manajemen pengen meregenerasi ya, karena kebetulan Persib pasti nanti akan main di UCL ya kan. Terus mereka pasti nggak mau malu-maluin Indonesia. Jadi mungkin mereka belajar banyak, mereka ingin berbicara banyak di UCL musim depan biar bisa membawa ranking Indonesia jauh terbang tinggi. Karena kebetulan ranking Indonesia ini lagi terperosok ya kan, bahkan kalah sama Kamboja. Ya itu bisa dimaklumi karena pemain Persib kebanyakan cedera dan juga padatnya Liga Indonesia ya kan. Kalau misalnya pemain Persib nggak cedera, waduh kena habis tuh UCL, asik. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang pindahnya Ciro Alves dan meninggalkan Persib ya kan. Kira-kira kemana dia, dan kira-kira siapa pengganti Ciro Alves yang baik menurut kalian guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.